Halo semuanya, perkenalkan saya Justina dengan NPM 2442167. Di video ini saya akan menjelaskan rangkuman dari video yang sudah ditonton dari pembawa dhamma Bante Utamo dan mendiang Cornelis Howard. Materi yang akan saya jelaskan itu mengenai karma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karma adalah perbuatan yang didasarkan pada niat ataupun kehendak yang bersumber dari pikiran, perbuatan, dan ucapan. Jika kita melakukan sesuatu yang berdasarkan atas niat, maka akan menghasilkan konsekuensi yang sesuai. Namun, perlu kita ketahui juga bahwa ada sesuatu yang perbuatannya jika kita perbuat itu tidak termasuk ke dalam karma karena tidak memiliki niat. Misalnya saat kita menginjak rumput dan ternyata tanpa kita ketahui dalam rumput tersebut terdapat semut yang sudah kita injak hingga mati. Kemudian kita masuk pada prinsip karma. Nah, ada prinsip karma yang mengatakan bahwa apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Dan pembuat kebajikan akan memperoleh kebajikan dan pembuat kejahatan itu akan memperoleh buah karma yang buruk. Banyak yang menyamakan antara karma dengan nasib ataupun takdir. Perlu diketahui bahwa kita tidak bisa memilih karma. Misalnya, kita tidak bisa memilih akan dilahirkan di keluarga yang seperti apa dan memiliki kehidupan yang bagaimana. Nah, jika kita lihat, masing-masing pribadi itu sudah memiliki karmanya tersendiri. Dan karma tiap orang itu bisa dirubah melalui tindakan yang baik dan penuh dengan kesadaran. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis karma. Jenis-jenis karma berdasarkan video yang sudah ditonton itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu karma berdasarkan sifat. Ada karma yang dilahirkan. Itu maksudnya saat misalnya kita lahir nih, itu karmanya sudah diatur atau yang dinamakan janaka karma. Dan karma itu sudah mendesain umur kehidupan manusia berdasarkan tingkat perbuatan yang sudah kita lakukan di kehidupan sebelumnya. Kemudian yang kedua itu karma yang dilahirkan dan didukung oleh karma yang mendukung. Nah, itu maksudnya saat dia dilahirkan, itu dia dilahirkan dari keluarga yang orang tuanya itu mapan, kemudian orang tuanya itu memiliki paras yang rupawan. Nah, otomatis anaknya itu akan mengikuti orang tuanya. Yang ketiga itu karma yang mengurangi. Misalnya kita lihat dari sisi perilaku nih. Ada orang yang dia memiliki pengetahuan dhamma yang bagus, kemudian yang mendalam, yang baik, namun dia menyalahgunakan dhamma tersebut. Kemudian yang keempat itu ada karma pemotong. Tadi kan ada karma yang mengurangi dari segi perilaku, jadi itu yang negatif. Kemudian yang ini itu karma pemotongnya positif. Misalnya ada orang yang memiliki kekurangan dari segi paras, ekonomi, kehidupannya, namun dia memiliki sikap atau perilaku yang baik dan juga memiliki pengetahuan dhamma yang bagus, itu akan merubah suratan karmanya itu menjadi lebih baik. Next, yang kedua itu jenis karma berdasarkan tingkat perbuatan. Di sini kita membagi menjadi karma yang berat dan karma yang jenisnya ringan. Misalnya karma berat itu yang disebut dengan akusala garuka karma, yang dimana kita melakukan 5 perbuatan dosa besar. Yang pertama itu membunuh ibu, yang kedua membunuh ayah, yang ketiga membunuh sangga, yang keempat memecah belah sangga, dan yang kelima melukai budak. Jika kita melakukan 5 perbuatan tersebut, maka kita akan mendapatkan karma berat dengan terlahir di alam tingkat rendah, yaitu neraka awiji. Nah, kemudian jika misalnya nih kita tidak melakukan 5 perbuatan yang besar tersebut, maka karma lain yang akan berperan yaitu karma karena kebiasaan. Misalnya saat dulu itu menjadi seorang tukang mancing, maka karma itu akan berjalan seiring dengan perbuatan yang dilakukan. Dan jika misalnya kita tidak melakukan karma karena kebiasaan, maka akan timbul karma menjelang kematian. Karma menjelang kematian ini biasanya berpusat pada pikiran dan juga tindakan. Misalnya saat pikiran kita sedang memikirkan sesuatu yang negatif atau yang buruk, dan di waktu yang bersamaan itu terjadi sesuatu yang kita langsung dihadapkan pada kematian. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir dalam jenis-jenis karma yaitu karma berdasarkan waktu berbuahnya. Itu yang pertama itu karma yang dibuat di kehidupan ini dan akan berbuah di kehidupan saat ini juga. Kemudian yang kedua itu karma yang akan berbuah di kehidupan selanjutnya. Yang ketiga, karma yang akan berbuah di kehidupan mendatang, yang artinya setelah kehidupan selanjutnya. Jadi bisa kehidupan yang kedua, ketiga,
ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Dan yang terakhir itu karma yang tidak berbuah karena tidak terlahirkan kembali, atau yang biasanya disebut dengan ahosikama. Nah, karma jenis ini itu hanya berlaku untuk Sang Buddha dan juga arahat, yaitu orang yang telah mencapai kesucian. Jadi sebenarnya kita itu bisa mengubah karma loh dengan memperhatikan ucapan kita, perbuatan, dan yang paling penting itu pikiran. Karena pikiran adalah pelopor dari segalanya. Oleh karena itu, kita harus bisa mengembangkan pikiran yang positif di setiap saatnya. Sesederhana dengan mengatakan atau berpikiran, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu adalah salah satu cara berpikiran yang baik yang dapat membawa pada kemajuan. Berbanyaklah berbuat kebajikan berdasarkan atas pikiran, tindakan, maupun ucapan. Sehingga kita bisa merubah karma yang awalnya dari buruk menjadi baik dan yang baik menjadi lebih baik lagi. Sekian penjelasan materi dari rangkuman video yang sudah saya tonton. Semoga penjelasan materi ini dapat membawa manfaat dan kemajuan bagi kita semua dalam Dhamma. Namo Buddhaya.